Beliau menjadi pimpinan DPP NU sebelum menjadi pengurus, artinya beliau adalah betul-betul tokoh nasional yang tahu betul sepak terjangnya, tentu narasinya itu terukur. Iya. Beliau kalau sampai mengungkapkan itu berarti ada indikator-indikator yang menurut beliau sudah harus diberikan warning ya. Warning. Kode keras ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasua TV, saya bersama Dr. Tony Rosid. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, Kang Yusuf. Sehat ya? Alhamdulillah, selalu. Bung Tony Rosid ini kader NU dan santrinya Mbah Mun, sebagai ketua forum Alumni Santri Sarang Jabodetabek. Luar biasa ya. Anda seringkali disebut partisan sebelah sono. Ternyata Anda itu orang NU ya. Makanya selalu belajar untuk mencari informasi yang valid lah. Oke, ya. Bung Tony, ya. Ini menjelang Muktamar NU, ini luar biasa. Ini statement yang terus menggelinding. Kalau saya melihat ini kode keras nih. Kiai Said Agil Siraj melontarkan bahwa Presiden Joko Widodo itu harus netral dalam muktamar di Bandar Lampung. Kalau Anda melihat ini apa nih? Kode keras apa nih? Menarik kalau kemudian calon yang lain itu juga membuat narasi yang sama, meminta kepada Presiden yang berkuasa untuk saat ini netral. Iya. Dimanapun penguasa, sampai kapanpun dalam rangka untuk stabilitas politik dan juga stabilitas dalam tanda kutip kekuasaannya, kita akan melakukan intervensi terhadap semua suksesi baik itu partai maupun ormas. Sampai kapanpun, kebetulan saja sekarang Pak Jokowi jadi presiden, sebelumnya dan akan setelahnya sepanjang sejarah akan seperti itu. Itu sudah menjadi sebuah hukum politik gitu. Hanya saja diberi kesempatan atau tidak untuk masuk, diberi ruang atau tidak untuk intervensi. Semua kan bergantung kepada internal organisasi. Kalau internal organisasinya ini tidak memberikan peluang, nggak akan masuk itu. Dan kuncinya di situ. Gitu loh. Iya. Makanya saya mendorong kepada calon-calon yang lain atau orang-orang yang di sosialisasikan bakal menjadi calon, itu ikut membuat sebuah narasi sebagaimana narasinya Kiai Said kepada siapapun, baik penguasa, pihak luar, pihak asing, pihak Cina, pihak Amerika, pihak Israel, sebagaimana Kiai Said bilang, tidak boleh intervensi kepada Muktamar NU gitu loh. Karena NU itu harus mandiri. NU ini adalah organisasi yang harus dikelola oleh kadernya sendiri, para warga Nahdliyin, tidak melibatkan orang lain. Ironis kalau kemudian harus melibatkan orang lain dengan cara memberikan ruang, memberikan kesempatan. Nah, tadi menarik itu statement Anda, ya. Kalau kedua pihak yang sekarang itu memang calonnya dua pasti sih. Ini calonnya yang sudah resmi itu kan. Sudah resmi. Kiai Said ini yang benar-benar ya terpublish ya. Kalau soal calon itu kan belum ketahuan, cuman diduga-duga ada di situ nama Kiai Said Agil Siraj mau nyalon yang ketiga kali. Ada Gus Yahya Istanquf yang mencoba. Yang kenceng kan yang dua ini. Jangan dipikir bahwa kalau yang nggak kenceng itu nggak potensi menang. Kadang-kadang yang kenceng kalah. Ada muncul kuda hitam lalu datang, bisa jadi itu nanti ada Marsudi, tahu-tahu di tengah jalan muncul, ada Muhaimin Iskandar, tahu-tahu diri dalam proses perjalanan muncul. Yusuf Kala. Yusuf Kala yang menarik Yusuf Kala ya. Atau siapapun lah kan juga bagian dari kader NU. Yang jelas bahwa NU akan dipimpin oleh orang NU, itu pasti. Hanya coba apakah betul-betul dia menjadi diri sendiri ketika berproses untuk menjadi pimpinan, atau sebenarnya itu hanya menjadi pion bagi orang lain karena terlalu besar dan dominannya intervensi yang dilakukan oleh orang lain kepada calon itu. Ya, kalau saya lihat itu yang muncul ke permukaan itu kan
Gus Yahya dan Kiai Said. Itu menarik statement Anda bahwa kalau kubu yang lain pun memberikan narasi yang sama, tetapi dari kubu Gus Yahya ini tidak memberikan narasi yang sama bahwa presiden itu harus netral atau harus apa. Saya belum dengar ya, kita nggak tahu ya sebelumnya. Kalau Anda menginterpretasikan ini ya, kode keras apa sebetulnya dari Kiai Said ini terhadap istana? Ada beberapa kemungkinan ya. Ini bahasa media masalahnya. Ya. Beberapa kemungkinan ya, karena dalam politik itu termasuk sebagai analis politik seperti saya ya, tidak selalu bisa leluasa untuk bicara tentang panggung belakang. Ya, harus bicara dengan satire ya. Kalau ada pertama bahwa ketika Kiai Said mencoba untuk memberikan peringatan kepada presiden untuk tidak melakukan sebuah intervensi, pertanyaannya adalah apakah Kiai Said tidak didukung oleh presiden? Atau presiden itu sedang mendukung yang lain? Seandainya calon-calon yang lain pun membuat narasi yang sama, stigma bahwa Kiai Said tidak didukung, bahwa ucapannya itu tidak bersayap, ya, ungkapannya itu betul-betul objektif, bukan karena subjektivitas tidak adanya dukungan, ya, itu akan dipercaya. Kalau yang lain juga membuat narasi yang sama, tapi kalau yang lain tidak membuat narasi yang sama, ini menimbulkan sebuah pertanyaan: apakah yang lain yang tidak membuat pernyataan yang sama itu karena memang mereka didukung oleh penguasa, kan gitu. Betul. Kalau memang itu kemudian ternyata benar, gitu, ternyata seandainya itu benar, berarti apa yang diungkapkan oleh Kiai Said tidak salah dong, gitu loh. Jangan ikut serta dong untuk untuk mengintervensi ini. Ini kalau dalam konteks objektivitas ya, tapi dalam konteks subjektif ini juga bisa menjadi sebuah pressure. Kenapa nggak dukung saya, kira-kira gitu. Bisa jadi ya, namanya politik ya. Cuman memang kenapa di NU ini rame untuk membicarakan tentang calon pemimpin, tidak rame untuk membicarakan apa yang akan dikerjakan pasca mereka menjadi pemimpin. Ini menjadi sebuah PR tersendiri bagi kita warga Nahdliyin, karena saya warga NU. Bung, menarik begini ya. Anda melihat bahwa memang ada intervensi dari istana? Tadi sebagaimana yang saya bicarakan, bahwa lazimnya ya, itu penguasa dimanapun dan kapanpun, siapapun akan berupaya untuk melakukan intervensi, apalagi kepada ormas sebesar NU. Legitimasi NU dibutuhkan. Kita lihat kalau dimanapun kekuasaan itu, kalau di situ ada umat beragama yang cukup kuat, maka biasanya agama itu menjadi legitimasi bagi kekuasaan. Apakah itu Nasrani, apakah itu Katolik, apakah itu Islam, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, bergantung dimanapun itu berada. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas adalah Muslim dan ikut ormasnya adalah di NU, maka ini menjadi sangat penting sekali dalam rangka untuk melegitimasi dan memberikan dukungan kepada kekuasaan. Jadi wajar kalau kemudian kekuasaan itu melakukan sebuah intervensi dalam artian bahwa ya, diantaranya adalah menghendaki pimpinan ketua PBNU itu dari orang yang direstui, yang kira-kira chemistry-nya nyambung, kira-kira cocok, kira-kira ke depan bisa berjalan bersama. Apalagi ini juga memiliki signifikansi terkait dengan Pilpres 2024. Di situ maka banyak kepentingan di NU ini, siapapun jadi ketua NU ini seksi bagi mereka. Hanya saja di NU sendiri, apakah kader atau khususnya para calon-calon pimpinan ini kemudian mampu menahan diri untuk tidak melibatkan pihak luar dan tidak memberikan ruang bagi orang lain di luar Nahdliyin untuk ikut serta di dalam pemilihan NU. Itu kuncinya di situ ya. Jangan membuka peluang pihak lain untuk masuk. Jangan salahkan penguasa, jangan salahkan donatur, jangan salahkan asing, Australia atau kemudian kata Kiai Said itu Amerika atau yang China atau kemudian negara-negara yang lain. Jangan sama mereka, salahkan diri kita.
Mereka tidak akan pernah masuk kok kalau kita tidak memberikan peluang. Gitu. Gimana mau masuk? Kalau semua calon pemimpin di NU ini mengunci diri dengan rapat-rapat bagi kelompok yang lain, nggak bisa masuk. Kenapa Said Akhil ini, beliau kemudian Kiai Said Akhil ini sampai mengungkapkan ke publik begitu kerasnya, ini warning. Gitu. Berarti nggak mungkin lah seorang Kiai Said Akhil yang sudah sangat berpengalaman 5 tahun, 10 tahun beliau menjadi pimpinan DPP NU sebelum jadi pengurus, artinya beliau adalah betul-betul tokoh nasional yang tahu betul sepak terjangnya, tentu narasinya itu terukur. Beliau kalau sampai mengungkapkan itu berarti ada indikator-indikator yang menurut beliau sudah harus diberikan warning. Kode keras ya. Ini kalau kita lihat, dengarkan dulu juga statement dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Penutup dari itu semua kula nyuwun donga. Mengke tanggal 23 sampai 25 Desember badhe muktamar NU. Dongaaken supaya NU tetap adem, tetap bersatu, supaya enggak diobok-obok dana asing. Dongaaken sebab niki ujian paling berat para rawuh. Nek sampai nyuwun sewu ada calon ndamel tim sukses, dapat bantuan dari funding luar negeri nopo-nopo, langsung koyo Cak Hadim ngene, wis lah pokok mila aku 250. Aduh, klepek-klepek tenan. Dijogo tenanan sing dadi ketua, dadi rois kudu asli kader NU yang enggak terpapar pengkaderan di luar NU, asli kader NU, full NKRI, harga mati, full NKRI harga mati, enggak ada rasa Amerikanya, enggak ada rasa Chinese-nya, enggak ada rasa Israelnya, enggak ada rasa Inggrisnya, full NKRI harga mati. Mending mangan. Nah, kok disebut-sebut ada Israel juga itu kan ya? Iya. Padahal dari sekian calon itu, ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa politik itu objeknya jelas. Ya. Siapa yang punya hubungan dekat dengan luar dan juga dengan Israel? Ini kan sebenarnya sebagai sebuah sindiran, seolah-olah memberitahu kepada publik bahwa calon itu sekarang lagi dibiayai sama sana sini. Publik paham meskipun tidak disebutkan namanya. Tapi ini menariknya begini, tadi saya selalu bilang belum tentu loh. Katakan yang sekarang yang muncul adalah Kiai Said Akhil, yang muncul kenceng ya, sama satu adalah Yahya Istiqomah. Kemudian kelompok-kelompok mereka berdua itu yang kemudian bertarung di media. Jangan pikir bahwa ada kelompok-kelompok yang lain yang kemudian pada akhirnya ini nggak ketemu ya. Kelompok pertarungan karena sangat sengit gitu ya. Akhirnya siapa yang mampu mengkomunikasikan dari berbagai pihak ini, sudahlah yang A, yang B, yang C ini nggak usah nyalon, kita dukung pada yang lain, kita sepakat kalau kita yang nyalon ocok-ocokan kita nggak akan jadi kalah dengan pihak sono, misalnya seperti itu. Dan ini terjadi pada saat kita tahu PAN kemarin gitu kan, itu ada calon beberapa pada akhirnya mengerucut menjadi 2, yang lain itu kemudian ke Bang Zulkifli Hasan, yang akhirnya Bang Zulkifli Hasan yang menang gitu. Padahal seandainya yang lain itu kemarin ke calonnya Amin Rais yang menang, calonnya Amin Rais menang, misalnya seperti itu. Dan ini boleh jadi, katakanlah kemudian antara 2 orang ini gitu kan, yang satu pasti merasa kalah, dia kan nggak mungkin kalau merasa kalah suaranya lebih kecil, head to head dia nggak mungkin memaksakan. Maka dia akan mengajak komunikasi kepada pihak yang lain yang juga punya suara yang sama, kan bisa dihitung sebenarnya karena ini one man one vote, dari satu cabang satu suara, pusat dapat 3, wilayah dapat 1, itu bisa dihitung. Kemudian mereka bisa mapping, ini calon ini orangnya siapa, ini orangnya siapa, orangnya siapa, kira-kira jumlahnya sekian. Ketika sudah jumlahnya sekian, ini akan bisa jadi memunculkan calon baru. Kiai Said Akhil misalnya nggak jadi nyalon, atau Kiai Gus Yahya Istiqomah nggak jadi nyalon, muncul calon yang itu didukung, kemudian ada 2 calon saja dan itu menang. Begitu ya Bung ya, bisa jadi. Kemudian begini Bung,
Ada indikasi bahwa kalau kita lihat ya riak-riaknya kemarin juga di Lampung itu mungkin ada fenomena booking hotel dan sebagainya, tapi ini perlu diklarifikasi ya. Ya, ini menjadi bola liar. Apakah itu juga mungkin salah satu sebuah bola liar yang harus dikritisi? Backgroundnya dari situ, Kiai Said bicara. Ya, satu hal kita sedih ya. Kenapa muncul itu sedih itu berita itu benar atau tidak? Kita sedih. Karena itu ke publik kan. Padahal ini sebenarnya urusan internal NU. Akhirnya kan kemudian publik menilai kok NU begini ya. Gitu. Terlepas benar atau tidak. Terlepas itu benar atau tidak. Seandainya ternyata itu benar, gitu kan? Berarti kemarahan Kiai Said dan juga salah satu panitia ya kemarin juga pengurus di PWNU Lampung ya berarti punya dasar kalau itu memang betul. Sekali lagi tanda kutip kalau memang itu betul, tapi memang tidak ada asap tanpa api kayak gitu. Mungkin itu ada tapi angkanya tidak persis, bisa lebih banyak bisa berkurang. Tapi siapapun pemain itu, ini memang perlu kita ingatkan, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya itu, apa yang diinformasikan itu betul, katakan ada orang Kemenag, gitu loh, ya, kok bisa ada orang Kemenag ke situ? Nah, akhirnya apa? Image yang terbentuk itu adalah Gus Yakut, gitu kan? Gus Yakut itu adalah Kemenag dan Gus Yakut itu adalah adiknya Gus Yahya Stakuf. Ya kemudian muncul. Kalau itu seandainya benar, gitu kan? Seandainya benar, berarti apa yang diungkapkan oleh Kiai Said terkait dengan intervensi kekuasaan itu mengarah ke sana. Seandainya benar ya. Gitu. Ternyata kalau seandainya tidak berdata, tidak benar, berarti ini ada orang yang bermain-main di situ, mencoba untuk menyudutkan Yahya Stakuf sebagai calon. Jadi ini perlu memberikan maka Bang Yusuf perlu dikejar itu yang bicara seperti itu. Datanya apa? Kan media harus kejar. Nanti kita kejar. Jakarta itu loh harus dapat orang itu, kemudian dapat datanya betul atau tidak. Gitu loh. Tapi sebagai klarifikasi, kemarin kita wawancara dengan Gus Fahrur ya, salah satu tim suksesnya Gus Yahya. Untuk apa kami membooking kamar pertanyaan sampai? Kami sebagaimana nanti untuk apa bikin tim sukses? Nah itu ya. Kalau tim sukses kan mengkonsolidasikan Bu sebetulnya. Sebenarnya kalau seandainya misal dibikin tokoh-tokoh karismatik seperti Kiai Langitan waktu itu ada sekian kiai, 11 kiai lah, 17 kiai lah, 9 kiai seperti Wali Songo, seperti bintang di NU 9 kiai gitu. Betul-betul khos mewakili semua pihak. 9 kiai ini kemudian menentukan siapa yang akan dipilih. Misal dari 100 orang perwakilan tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria diperas lagi jadi 40, diperas lagi menjadi misalnya sekian 15 jadi pengurus semua, pilih satu pimpinannya. Tapi kan sudah itu kan ahwa itu untuk Rois Am kan 9 yang di 9 kiai host memilih Rois Am, kemudian yang ketua umum PBNU jadi lewat voting kan seperti itu mekanismenya. Ini kita bicaranya bukan bicara Rois Am. Kalau Rois Am di NU kan nggak banyak pengaruh, gitu loh. Yang kemana-mana adalah ketum dan sekjen, gitu loh. Rois Am itu dianggap kiai, yang penting dikasih tahu saja, gitu loh. Sekali-kali dimintain nasihat kan, gitu kan. Ya semua manajemen organisasi, kemudian suara organisasi keluar, ya tanfidiyah. Yang pada akhirnya ya sekarang orang bertanya ketua Rais Am-nya siapa? Tidak banyak yang tahu. Kalau kita tahu tapi di tingkat bawah nggak kenal itu. Tapi tolong ditanya siapa ketua PBNU, semua orang tahu Kiai Said Agil Siraj. Dan media itu ngejarnya Kiai Said Agil Siraj, ngejar yang lain.
Oke. Nah, mestinya sama gitu loh. Pemilihannya ya? Tidak Oke, hanya Rais Am, oke, iya. ya, tetapi juga Ketua Tanfidia. Nanti mungkin bisa diusulkan itu nanti di Iya, saya harus nulis sampai 50 kali nih supaya ke depan berubah. Jadi konklusinya ini bagaimana? Kode keras dari Kiai Sas ini terhadap istana. Bisa boleh jadi Kiai Sas tidak didukung oleh istana, ya. Ini kalau subjektivitas. Kalau objektivitas bahwa Kiai Sas menginginkan semua pihak untuk tidak memberikan ruang kepada pihak luar untuk ikut terlibat dan intervensi dalam pemilihan ketua NU, PBNU. Jadi urusan orang NU, urusan NU adalah urusan NU adalah urusan milik orang NU. Urusan orang NU itu loh. Jangan orang lain terlibat. Kalau orang lain dibuka sedikit gitu, nggak usah dibuka aja masuk. Apalagi diminta, girang mereka. Oleh karena itu semua kita berharap selain Kiai Said Akil, yang lain yang kebetulan namanya sudah sempat muncul, bikin narasi yang sama. Jangan ada orang lain. Kalau ternyata narasinya seperti itu, tapi dia didukung oleh pihak luar, ya mesti dibongkar supaya ini menjadi sebuah pelajaran bagi proses suksesi kepemimpinan NU di masa yang akan datang. Jangan dibiarkan. Ini bukan soal rahasia atau etika, tetapi harus diberikan pelajaran. Bahwa semua kita harapkan kalau bisa diantaranya adalah tata tertibnya, gitu. Nanti tata tertibnya itu semua berani untuk mengungkapkan hal yang sama dengan narasi yang mirip seperti itu, dan kalau kemudian terbukti dan dengan bukti-bukti yang kuat, nggak perlu kemudian terstruktur sistemik dan kemudian masif, nggak perlu seperti itu seperti KPU aja ya kan, tetapi akan didiskualifikasi kalau memang ternyata tidak konsisten dengan ucapannya itu. Oke, Bung, ngopi dulu, kita rehat dulu. Mudah-mudahan dengan kopi ini makin seger ya. Iya. Makin seger di sini, makin tercerahkan di sana. Muktamar NU bisa sukses dan tidak ada polemik. Semakin lancar, semakin sukses. Bukan hanya tidak ada polemik gitu loh. Iya. Berkualitas dan bermartabat. Itu yang terpenting. Oke, terima kasih pemirsa pada Suara TV. Itulah bincang-bincang saya dengan Dr. Tony Rosid. Kode keras Kiai Said kepada Presiden agar netral. Ada apa dengan istana? Menurut netizen itu seperti apa? Kita tunggu komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.